Salam K3, pekerja selamat, lingkungan sehat. Untuk menangani masalah bencana industri, kita perlu melakukan pengukuran atau asesmen dari setiap risiko bencana yang ada di tempatnya. Terutama dalam hal ini untuk menerapkan setiap program, baik penggunaan alat pelindung diri ataupun program-program lain seperti early warning system dan seluruh kegiatan evakuasi ataupun emergency response plan yang tergabung sesuai dengan hasil pengukuran data dan surveillance terkait risiko bencana. Kegiatan pengukuran atau penilaian risiko bencana merupakan bagian penting yang harus dilakukan tiap praktisi K3 atau ahli K3 di perusahaan. Hal ini bukan hanya bagian dari pelaksanaan manajemen K3, namun juga merupakan kegiatan rutin yang harus dilakukan serta menjadi inti dari suatu upaya pencegahan dan penanggulangan K3, termasuk kaitannya dengan pencegahan dan penanggulangan bencana industri. Kegiatan penilaian risiko bencana ini biasanya dilakukan setelah kita melakukan identifikasi risiko bencana. Kita dapat melakukan penilaian berdasarkan hasil dari penilaian risiko yang dilakukan. Kita akan mendapatkan informasi dan data sebagai dasar untuk membuat program penanggulangan bencana atau mitigasi bencana. Sebelum melakukan asesmen atau pengukuran, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu risiko bencana. Berdasarkan PP nomor 21 tahun 2008, risiko bencana merupakan suatu potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Hal ini dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan, atau kehilangan harta benda, dan gangguan kegiatan masyarakat. Nah, sebagai contoh di industri sering terjadi kebocoran pada pipa atau saluran-saluran yang berkarat yang akhirnya menyebar ke berbagai wilayah sehingga memberi dampak meracuni dan menimbulkan kematian. Nah, kejadian seperti ini di salah satu perusahaan sudah pasti merupakan suatu bencana ya, seperti kejadian Bhopal di India yang sudah pernah kita bahas pada materi sebelumnya. Jika kita membahas suatu risiko bencana, maka kita perlu mengetahui apa yang menjadi indikator dari suatu kejadian sehingga dia dikatakan sebagai suatu bencana. Nah, dari definisi tersebut kita ketahui bahwa apabila kejadian tersebut menimbulkan korban jiwa dalam jumlah yang sangat signifikan, bahkan lebih besar dari sebelumnya, hal ini sudah dianggap sebagai bencana. Nah, jika kita bandingkan dengan kacamata epidemiologi, maka suatu KLB atau kejadian luar biasa yang juga sering disebut sebagai wabah itu sudah dapat dikategorikan sebagai bencana. Contohnya bencana di bidang kesehatan atau yang biasanya disebabkan karena faktor biologi seperti peristiwa COVID-19, paparan virus H5N1, flu burung, atau kejadian yang lainnya. Namun kalau kita bandingkan dengan kacamata K3, risiko bencana itu bisa saja terjadi akibat berbagai faktor seperti faktor fisik, faktor biologi, atau faktor kimia. Yang mana 3 faktor ini biasanya berasal dari lingkungan kerja. Coba kita bayangkan jika kejadian bencana disebabkan karena faktor host atau faktor manusia atau mungkin faktor beban kerja. Sudah pasti hal ini menjadi catatan penting di dunia K3 dan biasanya kasus-kasus seperti ini sedikit terpendam ya, seperti fenomena gunung es yang mana umumnya pekerja lebih memilih untuk diam sebagai kompensasi, istilah ya mereka bekerja demi hidup dan penghasilan. Saya beri contoh satu fenomena yang baru saja terjadi di daerah kita. Peristiwa tenggelamnya kapal di Danau Toba kemarin lalu. Mengapa hal itu terjadi? Sangat banyak pendapat yang bisa kita lihat nanti akan
saya ambil satu cuplikan dari salah satu masyarakat di daerah sana, di mana kalau kita yang sudah berdomisili di sana atau pernah menggunakan kapal yang sama saat berkunjung ke Pulau Samosir, pasti tentu sangat tahu bagaimana suasana pada saat naik ke kapal tersebut. Ya, bisa dikatakan masyarakat daerah tersebut dikatakan degil atau bandel ya, dan sering mengindahkan peraturan. Katakanlah kapasitas kapal hanya muat 35 orang. Namun apa yang berlaku? Mereka memuat 50 orang penumpang, bahkan ditambah lagi dengan sepeda motor, sehingga kondisi kapal bisa dikatakan overload dan berat. Mengapa demikian? Demi apa hal tersebut dibiarkan oleh mereka? Ya, ujung-ujungnya sering kembali ke ekonomi. Pendapatan yang lebih banyak muatan, pasti akan banyak uang yang didapatkan. Padahal kapasitas kapal sudah jelas terukur sesuai dengan bentuk kapal. Namun semua dipadatkan dan dipaksakan. Ibarat kata orang Medan, bangku tempel. Tidak ada kursi, berdiri pun jadi. Namun apa akhirnya? Ya, mungkin ada pengaruh cuaca buruk yang menjadi alasan. Namun kita lihat dari kapasitas kapal yang melebihi muatan, seharusnya membuat kapal menjadi kehilangan kendali dan akhirnya tenggelam. Nah, hal ini menunjukkan tindakan yang tidak selamat, tindakan yang berisiko, bahkan sangat tinggi resikonya. Hal ini menunjukkan tindakan yang tidak selamat, tindakan yang berisiko, bahkan sangat tinggi resikonya. Kita tidak bisa hanya mengandalkan jam kerja atau pengalaman. Setiap hal dapat memiliki resiko dan hal tersebut perlu diwaspadai. Nah, kasus ini termasuk contoh bencana di bidang transportasi. Dan inilah sering juga ya menjadi kebiasaan dan kritikan bagi turis luar negeri, sehingga pada saat mereka mau menggunakan transportasi di Indonesia mereka itu ragu gitu ya. Ya, kenapa mereka ragu? Karena kapal kita terbuat dari kayu, kapasitasnya kecil, gampang bocor, mesin kapalnya juga masih bunyi ya, bising. Yang pasti kalau kita bandingkan dengan luar negeri, ini termasuk fenomena yang menunjukkan resiko tinggi bila kita bandingkan dengan kapal-kapal yang ada di daerah mereka. Ya, seperti ungkapan salah satu turis Belanda yang pernah berdiskusi tentang hal ini, yang menyatakan bahwa Indonesia is difficult to change. It's difficult to give the knowledge. Belum lagi terdapat budaya-budaya di daerah kita yang sering masuk ya di dalam setiap kejadian-kejadian seperti ini. Ya, ada satu kepercayaan ataupun ada satu fenomena dari dunia yang secara ataupun ada suatu pandangan secara metafisika dan sebagainya. Ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat, inilah menjadi syarat awal sebagai langkah sebelum melakukan penilaian bencana. Langkah pertama, kita harus menetapkan dahulu tujuan identifikasi dari resiko bencana yang kita lakukan itu untuk melihat apa, sehingga kita dapat menentukan tingkat resiko dari keadaan yang menimbulkan bencana. Hal ini mirip ya dengan penerapan pelaksanaan dari manajemen risiko K3. Jadi kita identifikasi dulu resiko dari situasi tersebut, kemudian baru kita dapat menganalisanya. Jadi setiap waktu itu lakukanlah waktu survei di industri untuk mengenali semua resiko yang dapat menimbulkan bencana. Nah, jika kita perhatikan secara keseluruhan, syarat ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penyusunan andal. Dan ini sudah terdapat di pasal 12 bahwa analisis resiko merupakan syarat untuk membangun suatu pabrik atau industri. Artinya, di sini harus dikaji dahulu kondisi dan kegiatan yang berisiko tinggi dan kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen dan disahkan oleh pimpinan. Kalau di BNPB itu disahkan oleh pejabat pemerintah, dan kalau di perusahaan atau industri disahkan oleh pimpinan perusahaan tersebut. Nah, di sini baik BNPB ataupun BPBD ini melakukan kegiatannya dan sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pemantauan lebih lanjut. Nah, untuk itu maka kita harus paham apa yang namanya risiko. Risiko itu merupakan suatu irisan dari 3 hal,
yaitu hazard, suatu fenomena bahaya yang ada di tempat kerja, lalu vulnerability yang bisa kita tinjau dari faktor fisik, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor lingkungan, kapasitas yang dimiliki, bahkan juga kapasitas yang adaptif. Semua itu sesuai dengan apa yang ada di tempat kerja. Risiko juga beririsan dengan yang namanya exposure. Apa itu exposure? Yaitu paparan, apakah dari strukturnya yang mempengaruhi atau dari orang-orang yang ada di sekitar, apakah dia dari ada efeknya atau paparan dengan bidang pertanian, dengan usaha bisnis yang dilakukan, ataupun dari aset-aset yang dimiliki. Dan itu semua dapat berhubungan dengan namanya risiko. Bagaimana kita melakukan analisa dari risiko bencana? Ada dua, ya. Apa aja yang bisa kita lakukan pengukuran dari faktor ataupun unsur vulnerability ini? Ini bisa kita lihat kemungkinan risiko itu berdasarkan orangnya, berdasarkan properti yang kita miliki, ya, baik infrastruktur yang kita ada, bahkan termasuk supply chain, sistem, peralatan yang kita miliki, informasi teknologi yang ada, serta bagaimana operasional dari usaha bisnis yang dilakukan. Termasuk juga hubungannya dengan peraturan, ya, ataupun obligasi kontrak dan juga lingkungan kerja yang bisa memberikan kontribusi untuk menaikkan indikator keparahan dari suatu bencana. Dari hasil identifikasi bahaya yang kita mendapatkan kemungkinan sebesar berapa risiko bencana yang ada dan juga pengukuran vulnerability ini, kita dapat menganalisis dampak dari kemungkinan bencana yang terjadi. Apa-apa saja yang menjadi dampak yang bisa berkontribusi dari setiap risiko yang kita analisis. Apakah itu nanti bisa berkaitan dengan kehilangan finansial kita, atau kehilangan konsumer kita, atau mungkin rusaknya bangunan kita, ataupun mungkin suatu keadaan di mana ada kontaminasi lingkungan ataupun kehilangan dari kepercayaan dari suatu perusahaan. Nah, hal ini yang perlu dianalisa bersama dari resiko-resiko yang memberikan dampak. Seperti inilah yang dilakukan sebenarnya dalam melakukan analisis risiko. Jadi berbeda dengan manajemen risiko, ya, kalau kita berbicara K3, setelah kita melakukan penilaian, kita mengetahui ada berapa besar atau berapa tinggi resiko suatu terjadinya suatu kecelakaan. Kalau kita lihat dari pelaksanaan manajemen risiko, kita melakukan penilaian dari resiko yang dapat menimbulkan kecelakaan atau bencana. Nah, itu masih pertama di dalam resiko bencana. Namun di sini kita sudah juga lakukan suatu kajian keparahan apa sehingga berbedanya dengan manajemen risiko. Untuk bicara risiko bencana, ujung hasil akhirnya adalah apa dampaknya. Jadi di sini sedikit berkaitan dengan andal tadi, ya, karena kalau bicara bencana kita berbicara tentang dampak. Karena dampak yang sangat luas itulah menunjukkan adanya suatu bencana. Tapi kalau misalnya hasil resiko yang tinggi, mungkin itu masih dalam level terjadinya suatu kecelakaan. Nah, jadi kita sebagai praktisi K3 harus mampu memproyeksikan bila ada risiko di tempat kerja tersebut, maka apa dampak yang bisa timbul. Itulah merupakan hasil dari analisa risiko bencana. Sebelum kita bahas, coba kita lihat apa yang disampaikan oleh narator tentang kejadian tenggelamnya kapal di Danau Toba kemarin. Tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun. Dan sebelum melanjutkan videonya, perlu admin garis bawahi bahwa apa yang akan diceritakan adalah kepercayaan lokal dari penduduk setempat dan bisa saja akan berbeda dengan pendapat ataupun kepercayaan kalian.
Pada tanggal 18 Juni 2018, kapal motor Sinar Bangun berangkat dari Simanindo di Kabupaten Samosir yang akan menuju ke Tigaras di Kabupaten Simalungun. Namun jika melihat dari jumlah korban yang hilang dari KM Sinar Bangun, korban ini merupakan yang terbesar dari seluruh rangkaian kejadian kapal kala itu. Beberapa versi dari warta berita bahkan mengatakan korbannya kemungkinan mencapai 178 jiwa. Berbagai komentar pun akhirnya muncul. Bahkan salah satunya datang dari budayawan Batak, yaitu Rismon Raja Mangatur Sirait. Budayawan tersebut mengaitkan hal ini dengan kemistisan yang ada di Danau Toba. Tentunya kalian pernah mendengar ya kisah mengenai Danau Toba dan juga Pulau Samosir, di mana ada seorang lelaki yang bernama Toba dan menikah dengan perempuan cantik jelmaan dari ikan mas. Peristiwa ini pun dikaitkan dengan kisah tersebut. Ia menduga kejadian naas itu ada hubungannya dengan penangkapan ikan mas raksasa yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar Danau Toba sehari sebelumnya. Menurut Rismon, sekitar pukul 16.30 ada seorang pemancing di desa Paropo, Tausilalahi, mendapatkan ikan mas seberat 14 kg. Hasil pancingan ini pun cukup menghebohkan warga yang ada di sekitar danau karena ukurannya sangat luar biasa. Rismon bahkan mengklaim ikan itu adalah ikan mas terbesar yang pernah dipancing di Danau Toba dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Bicara hal mistis, percaya atau tidak, semua kembali kepada pribadi masing-masing, ujar Rismon. Ia juga menceritakan para pemancing tidak mengindahkan larangan serta saran dari orang tua agar ikan mas itu dilepas kembali ke Danau Toba. Dan sehari setelahnya, tepatnya saat kejadian tenggelamnya KM Sinar Bangun, warga mengatakan angin meniup sangat kencang. Bahkan dikatakan warga melihat ombak dengan ketinggian mencapai 3-4 meter, dengan ketebalan ombak mencapai 2 meter. Menurut mereka selama ini belum pernah melihat ombak setinggi itu. Jika berbicara mengenai kemistisan yang ada di tempat tersebut, yang dipercaya oleh masyarakat lokal, memang tak akan ada habisnya. Salah satunya adalah kepercayaan mereka terhadap ikan mas tersebut. Baik, bagaimana menurut saudara dari tayangan video bencana kejadian tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba? Nah, coba beri ulasan dari kejadian tersebut ya. Sebagai seorang praktisi K3, coba Anda telusuri dan Anda beri argumentasi apa yang menjadikan penyebab dari kejadian bencana tersebut. Apakah karena ikan mas yang tertangkap atau karena pengelolaan KM Sinar Bangun yang buruk? Ini bisa kita lihat ya, atau Anda ulas resiko apa yang dapat dialami dari tim penyelamat pada saat evakuasi korban. Karena kita bisa lihat terjadi atau ada perbedaan medan area dari kejadian bencana, yaitu di danau yang berat jenisnya berbeda dengan air laut. Beri argumentasi saudara minimal 3 halaman yang memuat tentang penyebab kejadian, pengukuran risiko pada saat bencana dan juga pasca bencana, serta solusi K3 apa yang perlu ditegakkan agar kejadian bencana ini tidak terulang lagi. Tugas tersebut nanti dikumpulkan kembali ke link tugas kita seperti yang sudah saya paparkan pada materi sebelumnya. Jadi demikian ya materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga hal ini menjadi catatan bagi kita dalam upaya melindungi masyarakat, terutama pekerja. Dan juga perlu dicatat bahwa pengukuran risiko bencana yang valid secara kontinu itu dapat membantu kita mengantisipasi setiap risiko bencana. Karena sudah menjadi tugas kita, jauhkan masyarakat dari bencana dan jauhkan bencana dari masyarakat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.